Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Alhamdulillah, wabarakatuh. Bu. Baik, Bu. Iya, alhamdulillah ya kelihatannya pagi ini kalian ceria dan bahagia ya. Pasti habis ini ya dibekalin uang jajan yang banyak ya. Eh, nah, sebelum Ibu memulai pembelajaran kimia ini ya, eh, kita doa dulu ya. Sebelumnya tadi Ibu lihat ada Asrul ya yang pertama kali datang ke sekolah. Silakan untuk Asrul pimpin doa ya untuk teman-temannya. Ya, Bu, siap. Marilah teman-teman, sebelum pembelajaran kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Iya, baik. Terima kasih Asrul ya sudah memimpin doa hari ini. Oke, bagaimana Rina, Sekretaris? Apakah ada yang tidak hadir? Ya, Bu, hadir semua, Bu. Alhamdulillah ya, semoga hadir semua dan selalu semangat ya. Nah, sebelum Ibu masuk ke pembelajaran ya, Ibu akan membakar semangat kalian dulu dengan yel-yel kelas kita ya. Ingat, kalau misalkan Ibu bilang kelas 10 mm, kalian bilang pasti bisa semangat gitu ya, oke? Siap, Bu. Siap ya. Siap ya. Kelas 10 mm. Pasti bisa. Selamat semangat ya. Nah, hari ini ya kita sudah mulai masuk kembali nih ya di semester 2 ya. Jadi di sini kita sudah mulai lagi pembelajaran kimia. Coba masih ingat kalian di semester 1 konsep atau materi tentang persamaan reaksi? Ada yang masih ingat? Ada yang ingat apa itu persamaan reaksi? Coba Elisa, apa itu persamaan reaksi? Persamaan reaksi itu persamaan dari reaktan menjadi iya. Persamaan yang menyatakan jumlah atom reaktan ya tadi bilangnya. Ya, reaktan menjadi apa? Menjadi produk. Iya, produknya. betul. Iya, siap. Betul ya, tadi Elisa bilang bahwa persamaan reaksi itu adalah persamaan ya yang memuat ada reaktan atau pereaksi ya, sehingga membentuk produk atau hasil ya. Dan tentunya dalam persamaan reaksi ini ada aturan-aturannya ya. Masih ingat bahwa bagaimana aturan-aturannya? Coba Teti, masih ingat nggak aturan dalam persamaan reaksi, Teti? Iya, Bu. Aturan dalam apa, Bu, tadi, Bu? Persamaan reaksi tadi bagaimana? Unsur-unsur sebelum unsur-unsur sebelum bereaksi harus sama dengan banyaknya sama dengan hasil reaksi. Iya, betul ya. Nah, jadi hari ini ya pembelajaran kimia itu tentang reaksi redoks. Nah, nanti ada kaitannya ya dengan persamaan reaksi yang sebelumnya sudah kita pahami. Nah, oke ya. Coba di sini Ibu ada ini dulu nih ya. Coba ada yang lihat? Ya, ada yang bisa lihat ini apa? Coba. Jelas tidak ya? Paku ya, Bu. Nah, ada paku ya. Ada berapa paku di sini? Dua. Ada 2 paku ya. Yang satu pakunya bagaimana? Coba Freddy, yang satu bagaimana pakunya? Yang satu masih bersih, yang satu banyak karatnya. Iya, betul ya. Yang satu ini sudah berkarat ya. Ini, kemudian yang satu lagi masih bagus ya. Nah, itu berarti ada ini ya, fenomena seperti ini. Nah, jadi ya di sini Ibu mau sampaikan dulu tujuan pembelajaran untuk hari ini ya. Ibu di sini melalui kegiatan praktikum ya. Melalui kegiatan praktikum reaksi redoks diharapkan kalian dapat melakukan praktikum, kemudian menyajikan praktikum reaksi redoks, kemudian yang kedua menganalisis oksidator dan reduktor ya. Dan adapun dalam pembelajaran ini ya, kalian nanti akan dinilai nih dari segi sikapnya,
ya, tanggung jawab, kemudian komunikasi, kreativitas, kemudian pengetahuannya ya nanti di akhir ya, kalian akan dites. Kemudian yang ketiga itu unjuk kerja ya, tes keterampilan ya. Jadi kalian harus semangat ya mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir. Nah, untuk lebih ini lagi memunculkan keingintahuan kalian ya, Ibu akan tampilkan dulu ya video ya. Video tentang yang tadi Ibu kasih lihat ya. Sudah tampil? Share audionya betul, ya. Ya. Share audio ya. Redox dapat kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu contohnya adalah perkaratan besi. Seiring dengan berjalannya waktu, jembatan yang memiliki bahan dasar besi akan mengalami perkaratan atau bahkan dapat menyebabkan jembatan tersebut ambruk. Bagaimana proses perkaratan yang terjadi pada besi? Hal tersebut dapat kita temukan secara jelas melalui pengamatan di bawah mikroskop. Perkaratan pada besi merupakan salah satu jenis reaksi reduksi. Ya, baik itu ya yang sudah Ibu share videonya, yang sudah Ibu perlihatkan coba. Nah, mungkin dengan melihat tampilan video tersebut ya, sudah ada ya muncul keingintahuan gitu ya dari diri kalian mungkin ya. Coba kira-kiranya Asrul ya, apa yang kira-kiranya bisa yang ada di pikirannya gitu, apa pertanyaan apa yang timbul coba dengan video itu kira-kiranya? Mengapa kok besi bisa berkarat, Bu? Iya betul, mengapa besi bisa berkarat? Kemudian coba Rina, apa coba kira-kiranya? Reaksi apa yang terjadi dalam proses perkaratan, Bu? Iya, betul ya. Nah, oke ya. Jadi nanti masalah-masalah yang timbul di benak kalian, di pikiran kalian itu nanti bisa kalian tuliskan ya pada lembar LKPD yang nanti akan Ibu share ya. Nah, di sini ya sebelum kita memulai masuk ke inti ya praktikum ya. Jadi di sini Ibu akan bagi dulu ya kelompok. Di sini ada 12 orang. Berarti Ibu akan buat 3 kelompok ya. Nah, ini Ibu buat kelompoknya secara acak aja ya di sini. Ketua kelompok yang pertama Predi ya. Predi, kemudian yang kedua Asrul, yang ketiga Elisa ya, ketua kelompoknya. Kemudian di sini Dian, Rina, Rini itu ke kelompok Elisa ya. Kemudian ada Erna, Henny itu ke kelompok Predi dan Teti, Ririn dan Fatimah ya ke kelompok Asrul ya. Bisa dipahami semuanya? Paham, Bu. Bisa, Bu. Ya. Nah, ini Ibu bagikan ya lembar LKPD ya, setiap kelompok masing-masing dapat 1. Coba silahkan dikeataskan lembar LKPD yang dipegangnya. Kertas LKPD-nya dikeataskan. Iya, betul Elisa. Nah, itu terima kasih ya. Sudah siap ya. Nah, itu Siap, Bu. Siap, sudah Bu. ya. Jadi ya hari ini ya kita akan melakukan praktikum reaksi redoks ya. Nah, di dalam praktikum ini sudah ada alat-alat bahan dan prosedur percobaan yang sudah Ibu tuliskan dalam lembar LKPD ya. Nah, tapi sebelum praktikum, Ibu mau ini dulu ya. Kak, sebelum kalian melakukan praktikum, Ibu mau mengingatkan mungkin ya, karena waktu kemarin semester 1 kita belum sempat praktikum ya. Waktu SMP siapa yang di sekolahnya suka praktikum? Ada yang suka praktikum? Saya suka, Bu. Saya suka, Bu. Ada ya yang suka, tapi mungkin lupa atau gimana ya. Nah, jadi di sini Ibu sudah siapkan ya alat-alatnya. Di sini bisa dicek ya di lembar LKPD-nya. Di sini ini ada yang ada yang ingat ini apa? Tabung reaksi, Bu. Nah, ini reaksi, tabung Bu. reaksi ya. Kemudian di sini ada apa ini? Pipet tetes. Nah, ini ada pipet tetes. Kemudian, nah ini ada lagi
Di sini ada apa? Kertas laku. Paku Paku. ya. Paku. Kemudian Aku. di sini ada ini ya. Ada. Nah, ini ada logam. Ada yang tahu nggak ini logam apa? Coba. Seng. Magnesium ya, Bu? Seng, iya ini Seng. seng ya betul. Ini ada paku, besi ya dan seng. Dan ini yang harus kalian tidak main-main ya. Jadi kalau dalam praktikum itu kalian tidak boleh main-main ya. Nah di sini ada yang disebut apa? Larutan asam sulfat ya. Jadi di sini Ibu zur ya. Air zur ya. Pasti Freddy itu tahu ya. Kan anak cowok gitu ya. Suka ini ngulik ya. Oke ya, nah itu jadi kita dalam melakukan praktikum ini harus sangat hati-hati. Nah di sini Ibu sudah siapkan ya sarung tangan, jadi nanti tidak boleh sambil ketawa-ketawa atau main-main ya. Jadi sudah siapkan sarung tangan, kemudian di situ ada alat-alat bahannya. Nah sekarang silahkan per kelompok kalian ini ya. Siapkan dulu kemejanya masing-masing dipimpin ya oleh ketua kelompoknya. Nggak harus ketua kelompoknya ya yang ambil, tapi dikoordinir maksudnya. Silahkan ya, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 mengambil alat dan bahannya. Nah, sudah dipersiapkan alatnya, silahkan kalian lakukan percobaan, lakukan praktikum seperti apa yang tertuang dalam LKPD. Silahkan. Nah, ingat ya, di sini Ibu mau memperlihatkan bagaimana cara untuk menuangkan. Jadi di sini nih Ibu tampilkan dulu ya alat dan bahan yang tertuang di LKPD ya. Di sini sudah tampil? Sudah tampil? Sudah terlihat? Sudah, Bu. Sudah. Sudah terlihat. Di sini bisa dilihat ya. Tadi sudah dipersiapkan alat dan bahannya. Kemudian di sini prosedurnya ya. Jadi di sini kalian harus mengisi dulu ya. Nah, di sini Ibu mau memperlihatkan dulu bagaimana cara mengisi larutan dengan benar ya, dengan pipet. Jadi nanti ini diambil, tapi ini Ibu tidak menggunakan H2SO4 ya. Jadi nanti cara yang benar ya, cara yang benar itu adalah ini diteteskan ya. Seperti ini ya. Nah, karena di sini tidak menggunakan gelas ukur, jadi di sini 1 ml itu sama dengan 20 tetes ya. Jadi silahkan hitung kalau ada 5 ml berarti harus berapa tetes ya? Yang 100. Jadi boleh nanti semua siswa mencoba ya, jadi semuanya gantian seperti itu. Nah, ini silahkan kalian lakukan. Ya, semuanya sudah melakukan ya. Bagaimana Elisa? Ada kendala di kelompok 1? Nah, masih lancar, Bu. Iya, itu nanti pengamatan yang terjadinya ya, jangan lupa dicatat ya, dicatat dalam lembar LKPD. Silahkan lanjutkan untuk proses praktikumnya. Bagaimana Freddy di kelompok 2? Apakah ada kendala? Aman, Bu. Aman, oke ya. Nah, jangan lupa nanti ya, itu ada yang dites dengan korek api ya. Jadi di situ nanti harus hati-hati ya. Tapi tidak akan berbahaya kok ya. Oke, yang kelompok 3 bagaimana Asrul? Ya, Bu, aman, Bu. Ya, bisa melakukan praktikumnya? Ya, bisa. Bisa, baik. Oke ya. Nah, kalau sudah semuanya pengamatannya sudah selesai dilakukan ya, sudah ditulis dalam lembar LKPD. Nah, sekarang silahkan kalian lakukan diskusi ya. Diskusikan ini tahapan yang berikutnya, yaitu untuk mengisi mengisi reaksi ya. Jadi ini setelah ini isi kan sudah terisi ya, tadi sudah terisi. Kemudian di sini kalian tuliskan ya, tuliskan reaksi redoks yang terjadi. Nah tadi kan ada larutan apa, kemudian ditambah dengan logam apa ya, menghasilkan apa ya. Silahkan. Kalau ada yang mau ditanyakan boleh ya.
Atau misalkan nih, Ibu kasih juga kan tadi di depan ya, ada apa namanya itu adalah bahan ajar ya. Ibu sudah buat bahan ajarnya, silahkan kalian boleh baca atau kalian juga cari di buku yang lain. Ya, silahkan diskusi. Nah, oke ya. Karena diskusinya waktunya sudah selesai, kita lanjutkan untuk presentasi ya. Nah, di sini silahkan siapa dulu yang mau tampil untuk presentasi? Perwakilan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3? Kelompok siapa dulu? Oh iya. saja, Bu. Ya? Urut saja. Urut saja. Oh iya, baik. Silahkan Elisa untuk pertama kali. Perwakilannya siapa boleh? Iya, terima kasih Elisa ya atas tampilan hasil praktikumnya. Coba dari hasil kelompok 1 yang tadi, dari teman-teman kelompok yang lain, ada yang mau ditanyakan atau ada sanggahan atau ada yang beda dengan penemuannya? Coba kelompok 2, kelompok 3 bagaimana? Freddy? Betul semua ya teman-teman. Sama, Bu. Sama, Bu. Sama, Bu. Nah, iya, baik ya. Ada lagi mungkin yang ini yang mau disampaikan untuk menanggapi presentasi yang kelompok 1? Tidak ada? Tidak ada Tidak ya. ada, Bu. Oke, Hasilnya baik. sama. Untuk kelompok 2 silahkan. Ya, terima Ya, kasih sekian. ya Freddy atas tampilan presentasinya. Bagaimana untuk kelompok 2? Apakah ada masukan atau ada sanggahan atau ada pertanyaan? Tidak ada, Cukup? Bu. Tidak ada. Oke, silahkan kelompok 3 untuk menampilkan hasilnya. Ya, terima kasih Asrul ya sudah menampilkan hasilnya. Bagaimana ada sanggahan atau masukan untuk kelompok 3? Tidak ada. Oke ya, baik. Oke. Ya. Nah, jadi ya seperti tadi sudah dipaparkan oleh teman-teman kalian yang melakukan presentasi ya. Jadi betul adanya reaksi redoks itu dilihat dari itu kan reaksi redoksnya itu antara logam ya, ada besi ya, gitu seperti itu. Kemudian oh iya sebelumnya ada besi kemudian dengan ada asam ya. Nah tadi yang diamatinya itu adalah ada apa Teti tadi? Yang teramatinya timbul apa? Gas ya. Gas. Ada Gas. gas. Nah, gasnya itu gas apa ya? Gas Dia hidrogen. Gas hidrogen, Ibu. Betul. Nah, dari gas hidrogen itu bisa tahu itu gas hidrogen di mana? Bagaimana Fatimah? Dengan diberi nyala api. Terjadi apa, Freddy? Meletup. Iya, ada letupan, betul ya. Jadi karena sifat dari gas hidrogen itu mudah terbakar ya, jadi kena api langsung meletup. Nah, baik ya. Jadi di sini kita tadi sudah melakukan presentasi. Kemudian coba ada yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini? Coba Elisa, bagaimana Elisa? Kesimpulan untuk hari ini? Ya, kesimpulannya, apa tadi ya Reaksi teman-teman redoks. kelompokku ya reaksi redoks. Tadi Fatimah apa ya tadi yang ditulis? Ya, Coba. besi Saya, Bu, merupakan saya, Bu. salah satu dari reaksi betul. redoks. Perkaratan adalah salah satu contoh dari reaksi redoks. Iya, betul. Perkaratan salah satu reaksi redoks. Kemudian tadi reaksi redoks yang kita amati dari praktikum itu terjadi dari logam. Logam apa tadi? Logam Besi. Logam besi. dan seng ya. Seng. Ya, dengan larutan asam H2SO4 atau HCl. Ya, betul, menghasilkan gas hidrogen ya. Nah, kemudian dari reaksi yang tadi sudah dianalisis, ada yang bisa menyimpulkan apa itu yang dimaksud dengan oksidator? Coba oksidator, Henny.
Coba Heni, apa itu oksidator? Oksidator itu adalah zat yang mereduksi, Bu. Iya, betul. Kemudian, apa itu reduktor? Coba Saya Saparina. bisa, Oh, Bu. Elisa, iya. Iya. Baik, Elisa, iya. Bagaimana? Oksidator, spesies yang mengalami reduksi, berarti Iya. dia mengoksidasi yang lainnya. Iya, betul. Berarti, ya, terima kasih ya, Elisa. Ya, berarti sudah ini ya, memahami dari awal sampai akhir ya. Oke, ya, alhamdulillah ya, tidak terasa praktikum kita hari ini sudah mau selesai, waktunya sudah mau habis. Nah, tapi sebelum mengakhiri pembelajaran, coba kira-kiranya nih dari pembelajaran dari awal sampai akhir nih, apa sih yang paling kalian suka? Coba. Mati gasnya, Bu. Mati gas. Ya. Nah, tadi tidak ada yang kena api ya? Tidak ada? Ada, Bu. Tidak ada, Bu. Aman. Iya. Ditanggung BPJS, Bu, tenang. Lagi Bu praktikumnya. Ya, oke ya. Nah, berarti kalian senang ya dengan adanya praktikum. Kemudian apa masih ada yang belum dipahami dari pelajaran ini? Paham, Bu. Paham, alhamdulillah ya. Paham. Mungkin nanti kalau misalkan ada usulan atau perbaikan untuk pembelajaran ini, boleh nanti dijapri aja ke Ibu ya. Nah, di sini sebelum akhir, Ibu mau kasih soal evaluasi dulu ya. Nah, Enggak, tenang Bu. aja. Enggak. Terima Nah, kasih, Bu. soalnya sedikit ya, jadi Ibu kasih 5 menit ya. Ibu kirim linknya di WA Group ya. Oke, silakan. Oke, siap, Bu. Kerjakan, dicek HP-nya. Sudah Sudah selesai, Bu. dikirimkan. Udah selesai, Bu. Sudah Oke, selesai, Ya, Bu. Bu. Ya, Gampang waktunya soalnya. habis ya. Nah, di sini udah kelihatan nih ya. Wah, nilainya tuh yang udah di atas KKM tadi yang aktif nih. Ada Elisa ya. Wah, ini Elisa udah di atas KKM ya. Nah, nanti Ibu kasih tugas ya untuk membaca literatur tentang reaksi redoks yang lain ya. Kemudian nih, ini yang lainnya sudah bagus ya. Sudah KKM, tapi ini ada predi ya. Nanti berarti harus lebih banyak lagi membaca ya. Oh, siap, Bu. Nah, Itu Freddy sukanya ngegame, Bu. Oh gitu, ya. Nah, lain Wah, ada kali yang- nanti Freddy nggak mau kerja Bu Freddy. lebih semangat lagi ya belajar kimianya. Oke ya. Nah, kalau begitu ya kita akhiri untuk kegiatan pembelajaran ini dengan doa ya, karena tadi yang paling aktif itu Ibu lihat Elisa ya. Silahkan Elisa pimpin doanya ya untuk pembelajaran. Ya, terima kasih Bu sudah mengajar sehingga nilai saya baik. Mari teman-teman kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai. Alhamdulillah ya. Pembelajaran dari awal sampai akhir sudah selesai dilaksanakan. Ya, mohon maaf kalau ada salah kata dari Ibu. Sampai ketemu lagi di pembelajaran berikutnya ya. Oh ya, materi yang berikutnya itu adalah tentang sel pota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Ede. Ya, secara waktu tadi dimulai jam 13.44 dan harusnya kalau 30 menit berakhir pada pukul 14.14. Masih ada lebih waktu atau lebihan waktu 4 menit ya, baru 14.10. Jadi secara pelaksanaan oke, sangat bagus sekali. Beberapa hal tadi, cuma satu kekurangannya ya. Satu kekurangannya karena menggunakan pendekatan ataupun model PBL di tahap awal tadi orientasi masalahnya sangat kurang ditekankan gitu ya. Ulangi, Ibu Dede sudah sangat bagus ya, dan secara umum saya sampaikan untuk peer teaching-nya besok tidak perlu ulang, sudah bagus ya. Cuma tadi kekurangannya adalah ketika PBL langkah awal yang disampaikan itu adalah orientasi masalahnya tidak dikemas atau tidak ditegaskan secara baik. Itu aja kekurangannya. Kalau yang lain-lain tadi sudah ada evaluasi, sudah jalan ya. Kemudian gestur juga sudah kelihatan tadi. Saat yel-yel, gesturnya sudah ditampakkan itu ya. Jadi itu salah satu hal yang pengalaman selama ini,
bahwa pembelajaran itu kebanyakan memang guru gesturnya tidak kelihatan. Tapi ketika tadi saat yel-yel, tolong disitulah bahasa tubuh Bapak Ibu keluar gitu ya, semangatnya seperti apa. Dan dalam pembelajarannya sepanjang tadi itu Ibu Dede sangat semangat ya, jadi semangatnya luar biasa. Kalau diambil skor dari katakanlah 1 sampai 10, semangatnya Ibu Dede 9 ya, di angka 9. Dan yang lain juga seperti itu semangatnya mengajar ya. Dan ini penting untuk Bapak Ibu ya, dalam hal mengajar, ketika menyemangati anak-anak, kalau Bapak Ibunya sendiri tidak semangat, ya bagaimana anak-anak bisa meniru semangat yang dimaksud ya. Jadi secara kegiatan, oke, yang Ibu Dede ya, tipe teachingnya sudah cukup bagus dan besok tidak perlu diulang. Ada pertanyaan Bu Dede, silakan. Belum Pak. Jadi tadi maaf Bapak untuk kekurangannya, berarti tadi tuh bagaimana Pak kira-kiranya apa ya masukannya untuk orientasi masalah gitu Pak? Ya, tadi di poin untuk kan tadi Ibu kan pilih PBL ya kan nih? Iya betul. Tadi sudah cukup bagus Ibu mengantarkan mereka dengan dimulai dengan tampilan jembatan ya. Ya harusnya setelah itu langsung penegasan. Masalah tadi apa? Misalnya bagaimana mengamati atau apa mempelajari tentang perkataan besi atau dalam hal ini reaksi redoks ya. Jadi tadi kan Ibu sampaikan tuh kan tadi jenis-jenis reaksi kan tadi tuh. Ya. Jadi ya bagaimana melakukan pengamatan terhadap reaksi redoks kan pada akhirnya. Seperti itu. Karena tadi jadi penegasannya adalah pada pembelajaran hari ini kita akan mempelajari reaksi-reaksi dari paling tidak contoh aja tadi ya. Besi dengan nanti ya penekanannya di situ aja. Di praktikumnya tentang tadi penekanan bahwa Ibu belajar tentang reaksi-reaksi atau contoh-contoh salah satu contoh reaksi redoks yang tadi logam tambah air H2SO4 atau air aki. Itu kekurangannya di situ. Ya. Iya baik Bapak. Untuk yang lain tolong ya, untuk yang lain tolong nanti kalau menggunakan DL di tahap awalnya orientasinya harus jelas ya. Dalam hal ini apa? Stimulusnya. Kan itu ya perbedaannya ya. Kalau PBL langkah awal atau sintaksnya itu adalah orientasi, sedangkan pada DL adalah stimulusnya gitu ya. Stimulation. Oke. Ada pertanyaan lagi silakan. Iya Pak, Ibu Dede udah bagus ya tampilnya. Tapi saya karena di sini kan siswanya pintar-pintar semua ya, jadi semua kan. Kalau di kelas yang sebenarnya saya sebenarnya mau melihat bagaimana reaksi siswa itu yang betul-betul yang belum tahu itu materi kimianya. Nanti Bu di video Bu kita amati Bu. Iya Pak. Videonya Ibu Dede nanti Bu. Kalau ini sudah bagus sekali. Ya. Ada tambah lagi Ibu tadi? Iya Ibu ada barangkali ada masukan Ibu. Iya Bu, udah untuk secara umum secara keseluruhannya udah bagus Bu ya, karena iya makanya saya bilang tadi kan siswanya kan pintar-pintar jadi nyambung semua yang ditanya Ibu dan siswanya juga kreatif gitu. Nah kalau saya mau perhatikan kalau siswanya nggak kreatif gitu bagaimana belum tahu kan belum menguasai kimia itu aja di situ ya. Kita lihat reaksi antara siswa dengan gurunya itu aja di situ. Tapi kalau udah bagus di situ ya bagus, itu lebih hebat ya sudah gambaran yang sebenarnya, dapatlah gambaran yang sebenarnya. Ini kan keadaan belum terdapat gambaran sebenarnya di lapangannya, di kelasnya ya. Nah ini kan masih ruang lingkup kita semua kan, Bapak Ibu kan sudah menguasai semua materi kan. Jadi nyambung semua kan, nggak jadi ada masalah atau kendala ya. Mungkin di situ aja nanti kita lihat aja nanti seperti kata Pak Patah di dalam videonya aja. Itu aja ya dari saya. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu. Terima kasih Bu Seli. Selanjutnya